warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa calon guru SD yang hebat. Pada pertemuan kedua ini di perkuliahan pendidikan IPS SD, kita akan mempelajari bersama materi tentang kompetensi guru IPS di SD. Sebagai guru di sekolah dasar, tentu Anda hendaknya memahami untuk mengajarkan mata pelajaran IPS, Anda harus memiliki bekal apa, Anda harus memiliki kompetensi apa, Anda harus memiliki kemampuan apa, sehingga pembelajaran IPS yang nanti akan Anda lakukan itu bermakna dan menyenangkan bagi siswa, sehingga permasalahan-permasalahan yang sudah kita diskusikan di awal tadi tidak akan terjadi. Siswa yang mudah bosan akan teratasi dengan pembelajaran yang menarik dan menantang. Pembelajaran yang monoton akan teratasi dengan kemampuan guru dalam menggunakan dan mengolah berbagai informasi untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, kita langsung saja untuk menyimak materi berikut ini. Perlu kita tahu bahwa kompetensi guru IPS adalah kompetensi seorang guru, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang mengacu pada keterampilan, pengetahuan, sikap, dan pemahaman yang diperlukan oleh seorang guru IPS agar efektif menyampaikan materi IPS. Kompetensi guru IPS ini penting untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan membantu siswa dalam memahami dunia sosial dan budaya di sekitar mereka. Nah, dua hal ini menjadi landasan untuk kita memahami betapa begitu pentingnya kompetensi untuk dimiliki bagi seorang guru dalam mengajarkan IPS. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengajarkan IPS. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dalam merancang modul ajar, dalam merancang instrumen penilaian, dalam merancang strategi pembelajaran yang akan digunakan. Ini merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang materi IPS yang akan diajarkan. Seorang guru harus mampu memahami bahwa materi yang akan diajarkan kepada siswa itu merupakan materi esensial yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam proses kehidupan sosial siswa di masyarakat. Berikutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk mampu berinteraksi dengan siswa, dengan guru, atau juga dengan lingkungan di sekitarnya. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi teknologi informasi. Seorang guru harus memiliki kompetensi ini, bagaimana dia mendapatkan sumber-sumber informasi untuk diberikan kepada siswa, juga bagaimana mengolah informasi itu agar dapat diterima kepada siswa, dan juga bagaimana guru menggunakan informasi ini untuk disampaikan kepada siswa. Berikutnya adalah kompetensi membuat media pembelajaran. Guru di sekolah dasar dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pembelajaran IPS dengan menguasai kemampuan membuat media pembelajaran. Bagaimana informasi-informasi yang banyak tersedia saat ini dikemas oleh guru ke dalam satu bentuk format sumber belajar bagi siswa untuk siswa mampu memahami dan mampu mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah kompetensi etika. Ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru mampu mengintegrasikan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sosial masyarakat dalam proses pembelajaran IPS di kelasnya.
Bagaimana kita memahami dasar pembelajaran IPS? Nah, ini slide paparan ini sangat penting untuk Anda pahami bahwa kompetensi yang harus Anda miliki sebagai guru di sekolah dasar ketika mengajarkan IPS, ini harus memahami dasar-dasar pembelajaran IPS itu sendiri. Apa saja dasar-dasar pembelajaran IPS itu? Yang pertama, memahami hakikat dan tujuan pendidikan IPS di SD. Nah, ini sudah kita jelaskan di pertemuan pertama, ada hakikat dan ada tujuan pendidikan IPS. Yang kedua, memiliki pemahaman yang baik tentang landasan filosofis pendidikan IPS itu sendiri. Bagaimana pendidikan IPS itu dilakukan, ya, memiliki dampak, memiliki tujuan, memiliki cita-cita agar pembelajaran IPS yang dilakukan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan kurikulumnya. Yang ketiga, memahami bahwa mengajar IPS di SD bukanlah mengajarkan ilmu-ilmu sosial, melainkan membelajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. Nah, di sini kita lihat bahwa kita mengajarkan IPS tidak hanya mentransfer pengetahuan semata, tetapi kita juga melakukan proses regenerasi budaya kepada anak didik agar di kemudian hari siswa ini, calon generasi ini menjadi generasi yang memiliki karakter yang baik. Berikutnya, menjadi agen pembaharuan yang berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai dalam masyarakat dan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dari sini kita lihat bahwa ketika Anda menjadi guru IPS, Anda tidak memiliki kewenangan penuh terhadap anak untuk menentukan, untuk membentuk anak sesuai dengan keinginan yang ingin Anda lakukan. Tetapi Anda di sini menjadi fasilitator, bagaimana Anda memfasilitasi anak untuk belajar menjadi warga negara yang baik. Yang kelima, memiliki dasar-dasar pembelajaran IPS yang mencakup tentang pemahaman konsep-konsep esensi ilmu sosial. Ada antropologi, ekonomi, sejarah, juga geografi, serta kemampuan untuk mengembangkannya menjadi materi pembelajaran yang sesuai dengan landasan edukatif pendidikan IPS. Jadi, bagaimana cabang-cabang ilmu sosial yang sudah kita pahami tadi, ini bisa kemudian disajikan dalam sebuah materi pembelajaran yang relevan untuk dipelajari oleh siswa sesuai dengan tujuan kurikulum yang ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebagai guru IPS, Anda harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap konsep-konsep yang esensial dalam mengajarkan ilmu-ilmu sosial ini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa beberapa cabang ilmu sosial yang diajarkan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar ada ekonomi, geografi, sejarah, dan antropologi. Yang pertama, konsep yang harus dipahami oleh seorang guru adalah konsep tentang masyarakat, yaitu pemahaman tentang struktur, fungsi, dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Berikutnya adalah konsep tentang kebudayaan. Konsep ini yaitu konsep tentang pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Ketiga, yaitu konsep tentang geografi. Konsep ini berkaitan dengan pemahaman tentang lokasi, wilayah, dan lingkungan hidup yang mempengaruhi kehidupan manusia. Konsep berikutnya yaitu konsep tentang sejarah, yaitu konsep tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam sejarah manusia, baik pada masa kerajaan, sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde reformasi, ataupun konteks kekinian yang telah berlangsung.
Berikutnya adalah konsep tentang ekonomi, yaitu pemahaman tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Yang terakhir adalah konsep tentang politik, yaitu bagaimana memahami tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta proses pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Nah, dalam membelajarkan IPS kepada siswa, Anda memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mendukung pewarisan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebagai guru IPS tentu Anda harus memiliki kepedulian, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat hari ini untuk diteruskan kepada generasi yang saat ini sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar ini. Yang pertama adalah memiliki pemahaman yang baik tentang landasan filosofis yang digunakan. Bagaimana seseorang guru ketika mengajarkan IPS ini memiliki motif, memiliki minat yang sangat baik untuk mengajarkan IPS ini kepada anak, bahwa IPS yang akan kita ajarkan ini sangat berguna untuk perkembangan anak di kemudian hari. Berikutnya adalah mengembangkan materi IPS, pembelajaran yang sesuai dengan landasan edukatif pendidikan IPS. Ini tentu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis yang ada pada diri siswa, seperti misalnya tahap perkembangan anak usia sekolah dasar yang pada saat ini di rentang usia 7 hingga 12 tahun itu berada pada masa perkembangan operasional konkret. Nah, bagaimana hal ini bisa menjadi landasan atau rujukan bagi seorang guru ketika akan mengembangkan materi IPS. Berikutnya adalah menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Maksudnya di sini adalah Anda tidak berhak dan Anda tidak punya kuasa untuk menentukan dan untuk memutuskan siswa akan dibentuk seperti apa. Tetapi Anda diharapkan dapat memahami bahwa pembelajaran IPS yang akan Anda lakukan adalah membantu peserta didik mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Berikutnya adalah menjadi pemimpin di masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga pada poin ini, peran penting yang harus Anda lakukan adalah bagaimana nilai-nilai yang ada di Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai dasar negara ini dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Berikutnya adalah berperan aktif dalam pengembangan kurikulum IPS di SD. Anda tidak boleh hanya menggunakan pembelajaran yang sama dari waktu ke waktu, tetapi Anda harus terus berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah Anda kerjakan di masa saat ini untuk dilakukan perbaikan agar berhasil optimal mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya tentang kompetensi PS, tentang kompetensi guru mengembangkan keterampilan sosial siswa ini. Ada pertama, kita sebagai guru dapat menerapkan pembelajaran kooperatif, ya. Jadi bagaimana siswa dilatih untuk terbiasa bekerja sama dan berkolaborasi dengan siswa yang lain dalam proses pembelajaran IPS ini. Berikutnya adalah menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghindari kebosanan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan model pembelajaran yang bervariasi, dengan model pembelajaran yang inovatif, Anda dapat meminimalisir potensi-potensi kebosanan yang dapat terjadi pada diri siswa. Berikutnya adalah menerapkan pendekatan pembelajaran yang student center. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu berpusat pada siswa.
Pada konteks ini, guru tidak boleh mendominasi proses pembelajaran, tapi seorang guru hendaknya dapat melaksanakan pembelajaran dengan mengoptimalkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah membuat suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Ini tentu upaya yang harus dilakukan oleh guru agar menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, tentram sehingga siswa mudah menerima pembelajaran, mudah menyerap informasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Berikutnya adalah memberikan tugas-tugas yang melibatkan kerjasama antar peserta didik. Nah, ini seperti poin yang pertama tadi, bagaimana peserta didik itu mampu berkolaborasi satu dengan yang lain sehingga akan tercipta kerukunan dan kerjasama yang baik dari satu siswa dengan siswa yang lain. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah bagaimana Anda sebagai seorang guru mampu memberikan keteladanan, mampu memberikan contoh perilaku-perilaku terpuji, perilaku-perilaku yang berkarakter baik kepada anak, sehingga anak mampu mencontoh, anak mampu meniru apa yang sudah Anda kerjakan. Nah, mahasiswa sekalian, inilah materi kita pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan Anda semua memahami apa yang telah saya sampaikan. Jika Anda masih kurang puas dengan apa yang telah saya sampaikan, silakan Anda membaca modul yang telah disajikan pada e-learning ini. Demikian materi pada pertemuan kedua ini disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.